Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai simulasi rapat di dalam perusahaan. Tapi sebelum itu, Ibu mau ngejelasin bagaimana caranya melakukan simulasi rapat ini di perusahaan. Nah, yang pertama itu, kalau kita ingin rapat, kita harus menentukan tujuan dan topik rapat. Nah, kita harus memilih topik yang relevan dengan pelajaran atau proyek yang sedang dikerjakan siswa. Misalnya seperti strategi pemasaran baru, evaluasi kinerja, atau perencanaan acara perusahaan. Lalu yang kedua, kita membentuk tim dan tentukan perannya, seperti misalnya Hilma sebagai ketua, terus Tessa sebagai sekretaris, Septi sebagai manajer gitu dan lain ya. Terus yang ketiga, harus juga menyiapkan agenda rapat seperti apa saja yang ingin dibahas ketika rapat itu dimulai. Lalu saat pelaksanaan rapat, yang pertama itu ketua rapat membuka pertemuan seperti menyapa semua peserta dan menyampaikan tujuan rapat. Lalu sekretaris mencatat waktu mulai rapat dan daftar hadir. Yang kedua, ada pemaparan agenda. Nah, ketua rapat menyampaikan agenda dan memberikan kesempatan kepada setiap manajer departemen untuk mempresentasikan laporan atau isu mereka. Yang ketiga, ada diskusi dan tanya jawab. Nah, setelah rapat selesai dijalankan, setiap manajer itu atau divisi mungkin bisa tanya jawab kepada satu divisi dengan divisi lainnya. Terus yang terakhir ada pengambilan keputusan. Nah, jika ada keputusan yang harus diambil, ketua rapat yang mengambil keputusan tersebut. Nah, sekarang untuk penutupan rapat, itu ketua rapat merangkum hasil diskusi dan keputusan yang telah diambil. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, tentukan tanggal waktu rapat berikutnya jika diperlukan. Dan yang terakhir, sekretaris mencatat waktu penutupan rapat. Nah, mungkin sekian yang bisa Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kelompok untuk melakukan simulasi rapat ini. Nah, sekarang Ibu memerlukan 5 orang untuk menjalani diskusi rapat perusahaan ini. Kira-kira siapa yang mau? Oke, silakan maju ke depan. Kalian bisa pilih. April dapat apa? Sekretaris. Alia? Aku jadi nasar. Nasar? Pemasaran. Ketua. Oke, ketua. Manajer SDM. Keuangan. Oke. Mungkin untuk sekarang boleh dipersiapkan untuk tempatnya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Semuanya, hari ini kita akan melaksanakan rapat evaluasi kinerja triwulan. Tujuan untuk rapat ini yaitu kita mengetahui pencapaian target dari perusahaan kita selama 3 bulan ini. Nah, kepada sekretaris dimohon untuk mencatat daftar hadirnya ya. Baik, dipersilakan kepada divisi-divisi yang ada di perusahaan ini untuk memaparkan progresnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Pimpinan. Diawali dari saya selaku manajer pemasaran ingin menyampaikan laporan selama bulan ini. Alhamdulillah kami berhasil mencapai target Ibu, bahkan keuntungan triwulan ini bisa tembus sampai dengan 20%. Itu jauh di atas dari yang sebelum-sebelumnya yang biasanya hanya sampai 15% saja. Namun kami masih menghadapi beberapa tantangan di mana sekarang ini kan kompetitor semakin inovatif ya. Nah, jadi itu untuk kita semua juga jadikan PR kedepannya. Mungkin metode pemasaran yang kita lakukan harus terus berinovasi seperti melibatkan sosial media dan lain sebagainya. Seperti itu
Selanjutnya, Baik, selamat pagi semuanya. Di sini saya Nesti sebagai manajer keuangan izin menyampaikan tentang terkait laporan keuangan pada triwulan ini. Dari sisi keuangan, kita berhasil meningkatkan profit margin sebesar 5%. Pengeluaran operasi kita juga berkurang 10% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun kita perlu memperhatikan alur kas yang agak ketar-ketir ya akhir ini. Mungkin dari manajer dari sisi keuangan dicukupkan. Baik, saya Miladia di sini sebagai manajer SDM. Bahwasanya di sini keberhasilan daripada hal apapun yang ada di perusahaan ini bersumber dari sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, di sini alhamdulillah dari sumber daya manusia sendiri bisa meningkatkan kualitas daripada SDM-nya sendiri karena berdasarkan dari pelatihan-pelatihan yang sudah kami rancang dan kami laksanakan. Mungkin seperti itu yang bisa saya. baik, semuanya sudah jelas ya pemaparan dari seluruh divisi. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada para manajer untuk menanyakan apabila ada hal yang sekiranya kurang dimengerti. Ya, untuk manajer pemasaran ini saya ingin bertanya kepada SDM, pelatihan yang direncanakan untuk triwulan berikutnya itu apa saja yang kenaannya dengan kami, sumber daya dari pemasaran yang tentu saja kami butuh untuk meningkatkan strategi dalam melakukan pemasaran. Iya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari marketing ya. Terkait hal tersebut, kami dari sumber daya manusia ingin menargetkan untuk pelatihan, yaitu untuk digital marketing ya. Karena akhir-akhir ini kemajuan teknologi sangat semakin maju, maka dari itu digital marketing itu menjadi poin utama mungkin untuk saat ini dari manajemen sumber daya manusia. Maka dari itu kita ingin menargetkan hal tersebut. Baik, terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari setiap manajer dari divisinya, mari kita tindak lanjuti dengan hal konkret untuk pengimplementasian hal-hal yang sekiranya perbaikan di masa depan perusahaan kita. Nah, dari diskusi kita tadi, kita sepakat untuk mengimplementasikan pelatihan dari digital marketing dan pengembangan dari sosial media perusahaan. Nah, hal itu tuh untuk meningkatkan profit dari perusahaan kita. Apakah ada yang ingin menambahkan dari diskusi ini? Oke, sudah cukup ya. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya. Sekretaris akan mencatat semua keputusan dan tindak lanjutnya. Oleh karena itu, rapat hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Oke, tadi sudah kita lihat bersama-sama ya bagaimana simulasi rapat perusahaan ini dilaksanakan. Terima kasih ya kepada yang sudah berpartisipasi tadi. Saya harap dengan kegiatan ini kalian dapat memahami pentingnya kemampuan komunikasi, kolaborasi, problem solving, dan pengambilan keputusan dalam dunia kerja. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, marilah kita refleksikan kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, saya ingin bertanya, setelah tadi kalian lihat simulasi rapat perusahaan ini, yang bisa kalian ambil pelajaran itu apa? Memecahkan masalah dan memutuskan segala sesuatu dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi, kemudian kolaborasi. Ya, betul. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup ya, benar yang dikatakan oleh Aliyah tadi, seperti pengambilan keputusan, kolaborasi tadi ya. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama untuk berkomitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi individu yang siap menghadapi dunia kerja. Mungkin pertemuan kali ini saya cukupkan. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.